Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Miming, dan juga partner kerja saya. Dan aku itu bernama Ibu Ninsi. Yang mana bunda-bunda, pada kesempatan kali ini saya dengan Ibu Ninsi akan berbincang dan membahas mengenai kasus pencetakan uang palsu yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang menurut saya ini sangat di luar nalar ya. Apalagi hal ini terjadi dan dilakukan di dalam kampus dan negeri pula. Tentunya ini sangat mencoreng dunia pendidikan yang ada di Nusantara. Iya, Ibu Miming. Ini memang sangat-sangat menggelitik. Apa itu, Di? Yang ada di pikirannya itu? Bapak Bapak kah? Kenapa bisa melakukan kejahatan di dalam kampus? Yang paling tidak masuk akal itu kalau misalnya itu masa rektor tidak tahu sama dosen-dosen yang lain. Pasti ini, Ibu Miming. Saya yakin dan percaya pasti banyak yang terlibat, pasti. Masa tidak tahu? Jangan kau terlalu begitu, Ibu Ninsi. Kalau kita podcast begini, kita harus mengedepankan itu namanya asas praduga tak bersalah. Meskipun kalau kita pikir secara logika, itu sangat tidak masuk akal jika seorang rektor tidak mengetahui kejadian seperti ini. Apalagi itu saya lihat alat pencetakan uang itu kayak sebesar gajah, mungkin lebih besar daripada gajah. Pasti itu security tahu atau orang-orang di situ tahu. Masa ada kegiatan ilegal seperti ini sekelas rektor tidak tahu, sementara dia kan yang bertanggung jawab sepenuhnya dan memiliki akses penuh terhadap keadaan di kampus. Begitu Mi itu masuk ke Ibu Miming. Cobaan itu alat-alat pencetakan uang kayak lidi Ji, atau misalnya sebesar mobil-mobil Tamiya yang kecil-kecil kayak itu. Mungkin masuk akal jika dia tidak tahu karena bisa disembunyikan di saku atau dalam laci. Tapi itu kan disimpan dalam ruangan. Masa tidak tahu sama sekali? Tidak percaya Kak. Kayaknya itu bohong-bohong gitu. Mau ji bebas. Tidak percaya Kak. Betul juga sih Ibu Nancy, cuma ada yang menggelitik saya di sini sih sebenarnya. Karena apa nih? Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya itu bapak-bapak dosen. Kenapa nih bisa sampai senekat itu mencetak uang palsu dan dilakukan dalam kampus? Kan bisa saja itu kan di kampus kan banyak orang. Apa yang ada di pikirannya, sumpah saya tuh sampai tidak bisa berkata-kata sebenarnya, karena memang kayak sudah di luar nalar. Serakah tentang kekayaan, serakah tentang uang, tapi ini sampai dalam kampus dibuat kayak tidak ada takut-takutnya. Jadi saya merasa bahwa ini ada persekongkolan yang sangat besar. Itu itu yang saya maksud Ibu Miming. Tidak mungkin kurasa itu dosen yang lain berani berbuat kalau misalnya berdua atau bertiga Ji di dalam di situ. Mungkin berani itu melakukan hal seperti itu karena apa namanya itu Bu Miming? Banyak yang terlibat, atau misalnya sebagian besar terlibat jadi merasa kayak aman-aman Ji karena banyak Ji yang melindungi. Kalau cuma 1-2 orang yang mau berbuat, orang-orang dalam di situ, saya rasa kayak tidak mungkin. Masa berani-beraninya itu, masa tidak takut sama dosen-dosen yang lain, tidak takut sama rektor atau yang lain-lain yang ada di kampus itu. Kecuali kalau itu tadi seperti Bu Mimin bilang, kalau mereka itu sekongkol. Nah itu baru masuk akal. Sekongkol membuat kejahatan karena mereka merasa semua sama, jadi tidak ada yang ditakuti. Betul itu Ibu Nancy. Dan kasihan sekali itu kalau misalnya yang terima itu kodong uang palsu, orang-orang biasa, orang-orang pedagang-pedagang kecil yang untung cuma 500, malah dia itu terkorbanyak. Karena kalau orang belanja pakai uang 100.000 baru 10.000 jana beli, rugi miseng 90.000. Mana kasihan mereka juga susah hidupnya. Benar-benar kurasa ini kayak mereka itu kayak tidak punya otak. Tidak ada sama sekali rasa simpatinya. Dia hanya memikirkan diri sendiri, bagaimana cara memperkaya diri sendiri tanpa memperhitungkan
atau mempedulikan nasib orang lain. Benar-benar dunia sudah semakin tua. Itu Mi, sekarang susahnya Ibu Miming. Karena orang-orang kaya, pejabat-pejabat, orang-orang petinggi-petinggi di negara ini tidak ada Mi yang kayak memikirkan rakyat. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara berkuasa, bagaimana cara mendapatkan kekayaan sebanyak-banyak mungkin untuk keluarga mereka 7 turunan. Tidak peduli lagi halalkah haramkah, semua pokoknya ada gasji. Apakah sesuai dengan motonya toh? Oke gas, oke gas, oke gas. Jadi kesimpulannya bunda-bunda dan juga seluruh penonton mini podcast ini, kita sebagai masyarakat dan juga rakyat jelata harus juga pintar-pintar dan juga rajin mengakses informasi. Salah satunya bagaimana cara membedakan antara uang asli dengan uang palsu. Dan juga jangan gampang percaya dengan omongan-omongan para pejabat ataupun petinggi-petinggi di negara ini. Karena sekarang itu motif penipuan tidak pandang bulu. Mereka juga yang kita anggap sebagai pemimpin yang akan mengayomi masyarakat juga sangat berpotensi untuk menjadi kriminal dan membodohi rakyatnya. Jadi bunda-bunda, sekian dulu perbincangan kita hari ini bersama saya Ibu Mimin dan juga Ibu Ninsi di mini podcast. Dan sampai jumpa di talkshow berikutnya yang tentunya kita akan membahas topik-topik yang lebih menarik dan juga hangat untuk Anda semuanya. Terima kasih bunda-bunda telah menonton channel ini. Dan misalnya jika Anda suka dan merasa bahwa talkshow kita ini memberikan manfaat dan juga berguna untuk Anda, jangan lupa ya kalian subscribe dan juga share talkshow ini sebanyak mungkin. Terima kasih.